Sampai beberapa lama kemudian, beberapa hari mungkin berjalan minggu atau bulan, datanglah kabar bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Salman Al-Farisi yang ketika itu bekerja dengan tuannya di Madinah, di Kuba, daerah sekitar Kuba, tiba-tiba mendapati tuannya menuju kebun misuh-misuh, maksudnya ngomong ngawur, bahkan mencaci maki dan sebagainya. Penasaran, dia menyebut seorang yang telah mengklaim dirinya sebagai nabi, katanya. Wah, kebetulan ini yang saya cari, yang dahulu yang telah saya impikan dan saya harapkan. Maka tiba-tiba Salman Al-Farisi yang ketika itu lagi memetik kurma yang berada di atas pohon kurma, tiba-tiba turun dengan cepatnya dan menghampiri tuannya. Kata Salman, "Pak, ada kabar apa ini?" Maka tuannya itu mengatakan, "Lo ngapain?" katanya, "ngurus-ngurus orang." Malah kemudian ditampar Salman. "Lo sebagai budak kerja aja, nggak usah ngurusin orang," katanya, "kerja." Maka Salman pun akhirnya kembali ke pohon tersebut memetik, sampai datang waktu malam, sore hari lah. Salman Al-Farisi istirahat, beliau pun membawa sekantung makanan menuju Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya yang ketika itu berada di sekitar kabilah atau perumahan Amr bin Auf itu, yang sekitar Kuba masjidnya. Salman Al-Farisi mengingat pesan gurunya dahulu. Di antara tanda kenabian orang tersebut ada 3 hal, katanya. Pertama, seorang nabi tidak makan sedekah, tapi dia menerima hadiah. Ini yang kedua, menerima hadiah. Dan yang ketiga, ada tanda stempel kenabian di punggungnya. Jadi stempel kenabian ada di punggung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Salman Al-Farisi ingin menguji, benar gak dia sebagai seorang nabi, katanya. Datanglah dia dengan sedekah, dihidangkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi pun menerima. Tapi diperhatikan oleh Salman, kenapa Rasulullah SAW tidak mau makan? Bahkan hanya yang makan adalah para sahabatnya doang, dia nggak makan. Maka kata Salman, ini yang pertama. Maksudnya, oh benar, karena saya telah diberitahu oleh guru saya, seorang nabi ini tidak makan sedekah. Kemudian di hari yang kedua datang lagi Salman. Didapati Nabi SAW sedang bersama sahabatnya, para sahabatnya. Dihidangkan lagi makanan. Maka kata Salman kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ini adalah salah satu bentuk hadiah bagi engkau." Maka diterima oleh Nabi. Rasulullah pun ikut makan. Kata Salman, ini yang kedua. Tanda, artinya 2 telah diuji. Ternyata benar kedua hal ini. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Madinah, maksudnya menuju Masjid Nabawi. Setelah itu Salman Al-Farisi melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menguburkan seorang sahabatnya di pekuburan Baqi'. Di pekuburan Baqi' tersebut, Rasulullah SAW biasanya pakaiannya adalah selendang dan sarung doang. Jadi kalau bapak-bapak pakai pakaian ihram, nah itulah pakaian orang Arab dahulu, Pak. Itu namanya selendang atau rida. Izar itu maksudnya bahasa kita sarung. Jadi itu pakaian orang Arab pada keumumannya. Maka jangan heran, banyak riwayat menunjukkan bahwa Rasulullah kalau sedang sholat, terkadang ketika berdoa itu sampai-sampai baju beliau jatuh, tampak ketiak beliau. Nah ini yang perlu kita ketahui. Maka Salman melihat Rasulullah SAW dari kejauhan, ingin membuktikan benar nggak ada stempel kenabian di punggung Nabi,
di punggungnya. Didekati. Rasulullah tahu ini Salman ingin membuktikan kalau saya nabi atau tidak. Stempel. Akhirnya Rasulullah SAW pun menjatuhkan selendangnya, dan tampak dari kejauhan dilihat oleh Salman ada tanda kenabian, stempel kenabian di punggungnya. Maka ketika itu Salman pun berlari menuju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lantas memeluknya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Salman Al Farisi pun akhirnya masuk Islam. Kemudian bercucuran air matanya. Inilah yang selamanya yang ia cari. Kini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membukakan pintu hidayah kepada beliau, membukakan pintu, dan lebarnya kira-kira diameternya katanya 5 km, dan tingginya dari air, dari laut itu 1.000 meteran kira-kira. Tinggi Gunung Uhud dari dasar laut, dari laut, apa namanya itu? Pokoknya tingginya kira-kira dari permukaan laut, dari permukaan laut itu kira-kira 1.000 meter. Jadi nggak terlalu tinggi ya, Tapi di sini biasanya dikatakan sebagai gunung. Kalau di Indonesia mungkin yang pendek-pendek seperti ini dikatakan sebagai bukit. Dan perlu kita ketahui bahwasanya di Uhud ini kita mengenang sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Apa itu jamaah? Halo, pada tidur ya?